Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students, welcome to English with me, grade 9 with Miss Oktin. Pada pembelajaran bahasa Inggris kali ini, Miss Oktin akan membacakan salah satu cerita naratif teks yang berjudul Sang Kuryang. Tugas kalian adalah mendengarkan cerita Sang Kuryang yang Miss Oktin bacakan, kemudian menirukan dan memahami isi cerita Sang Kuryang. Setelah kalian mendengarkan, menirukan, dan memahami isi cerita Sang Kuryang tersebut, di akhir video Miss Oktin akan memberikan 12 pertanyaan yang harus kalian jawab berdasarkan cerita Sang Kuryang yang telah kalian dengarkan. Untuk menjawabnya, kalian tulis di kertas folio bergaris dan dikirimkan ke sekolah pada saat jadwal kunjungan orang tua. Oke, student, silahkan menyimak cerita Sang Kuryang berikut ini. Kali ini, Miss Oktin akan membacakan cerita naratif teks Sang Kuryang. Dan akan Miss Oktin terjemahkan per kalimat. Sang Kuryang. Dayang Sumbi was a beautiful and kind-hearted princess, but sometimes she was very lazy. Dayang Sumbi adalah seorang putri yang cantik dan baik hati, tetapi terkadang dia sangat malas. Her hobby was weaving cloth. Hobinya adalah menenun kain. One day, her weaving tool fell. Pada suatu hari, alat tenunnya terjatuh. Tumang, a male dog, came to bring her tool back to her. Tumang, seekor anjing, datang untuk membawakannya kembali alat tenunnya. As she had promised, she married him. Sesuai dengan janjinya, dia menikah dengan Tumang. Tumang was actually a man who had been cursed by a witch to become a dog. Tumang sesungguhnya adalah seorang laki-laki yang telah disihir oleh seorang penyihir menjadi seekor anjing. But sometimes he could turn back to a normal man. Tapi pada suatu hari dia akan kembali lagi menjadi seorang manusia biasa. Dayang Sumbi and Tumang got one son. Dayang Sumbi dan Tumang mempunyai satu orang anak laki-laki. His name was Sang Kuryang. Namanya adalah Sang Kuryang. He did not know that Tumang was his father because he was a dog whenever he was with him. Dia tidak tahu bahwa Tumang adalah ayahnya karena dia adalah seekor anjing yang akan kemana saja mengikuti Sang Kuryang kemanapun dia pergi. Tumang always accompanied Sang Kuryang whenever he went hunting in the woods. Tumang selalu menemani Sang Kuryang kemanapun Sang Kuryang pergi untuk berburu di hutan. Itu paragraf 1. Sekarang, the second paragraph. When he was 12 years old, Dayang Sumbi asked Sang Kuryang to bring her a deer's heart. Ketika Sang Kuryang berumur 12 tahun, Dayang Sumbi menyuruh Sang Kuryang untuk membawakannya hati rusa. But after many days in the woods, he could not find a deer's. Tetapi setelah beberapa hari di hutan,
Sang Kuryang tidak bisa menemukan hati rusa. He did not want to disappoint his mother, so he killed Tumang and brought his heart home and gave it to his mother. Dia tidak ingin mengecewakan ibunya, jadi dia membunuh Tumang dan membawakan hati Tumang ke rumah untuk ibunya dan memberikannya untuk ibunya. Ya, jadi itu hatinya Tumang. Because of her love to Tumang, Dayang Sumbi knew it was his heart, not a deer's heart. Karena rasa cintanya kepada Tumang, Dayang Sumbi itu tahu bahwa hati itu adalah hati Tumang, bukan hati dari seekor rusa. She got very angry at Sang Kuryang. Dayang Sumbi sangat marah sekali kepada Sang Kuryang. She hit him with a piece of wood on his forehead and told him to go away. Dia memukul Sang Kuryang dengan sepotong kayu di dahinya dan dia mengusir Sang Kuryang pergi. Badly wounded, Sang Kuryang left her and the village. Dengan luka yang parah, Sang Kuryang pergi meninggalkan ibunya dan desanya. Okay, that is second paragraph, itu adalah paragraf yang kedua. And now the third paragraph. Okay. One day, Sang Kuryang went back to his village. He was big and strong. There he met a beautiful young woman. Pada suatu hari, Sang Kuryang pulang lagi, kembali lagi ke desanya. He was big and strong. Dia sangat besar dan kuat. There he met a beautiful young woman. Di desa itu, dia bertemu dengan seorang perempuan cantik yang masih muda. He fell in love with her at the first sight. Sang Kuryang jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Dayang Sumbi. He did not know that she was Dayang Sumbi. Sang Kuryang tidak tahu kalau itu adalah Dayang Sumbi. She could never get older because she was granted eternal youth by the god. Dayang Sumbi itu tidak pernah menjadi tua karena Dayang Sumbi mempunyai awet muda, ya, bisa awet muda yang telah diberikan oleh dewa. Itu the third paragraph. And then next, the fourth paragraph. Paragraf yang keempat. Kalian simak ya. One day, he approached Dayang Sumbi to propose her. Pada suatu hari, Sang Kuryang mendekati Dayang Sumbi untuk melamarnya. Dayang Sumbi saw the bad scar on his forehead. Dayang Sumbi melihat ada luka, ada bekas luka di dahinya Sang Kuryang. She soon realized that he was her own son, Sang Kuryang. She soon realized that he was her own son, Sang Kuryang. Dia baru menyadari bahwa itu adalah anak laki-lakinya sendiri yang bernama Sang Kuryang. She told him the truth again and again, but he would not, I'm sorry, itu ada kesalahan ya. He would not believe her. Dayang Sumbi menceritakan kebenarannya terus-menerus kepada Sang Kuryang, tapi Sang Kuryang tidak percaya pada Dayang Sumbi. She was thinking hard to find a way not to marry him. Dayang Sumbi berusaha berpikir keras bagaimana cara menemukan caranya supaya Sang Kuryang tidak jadi menikah dengannya, ya. Then she got an idea. Kemudian Dayang Sumbi punya rencana. She gave him a task which
she thought was impossible for him to do. Maaf, itu which-nya kurang H ya. She gave him a task which she thought was impossible for him to do. Dayang Sumbi memberikan Sang Kuryang beberapa syarat, ya, yang mana syarat tersebut Dayang Sumbi yakin bahwa itu sangat tidak mungkin dikerjakan oleh Sang Kuryang. She asked him to make her a lake and a boat in one night. Dayang Sumbi meminta Sang Kuryang untuk membuatkannya sebuah danau dan sebuah perahu dalam waktu 1 malam. She did not know Sang Kuryang had genies to help him to do the task. Dayang Sumbi itu tidak tahu kalau Sang Kuryang itu punya jin, punya makhluk halus yang menolongnya untuk mengerjakan semua syarat-syarat dari Dayang Sumbi. Oke, next, the 5th paragraph. Paragraf yang kelima, ya. Oke. Ya. By dawn, both the lake and the boat were almost done. By dawn, both the lake and the boat were almost done. Saat menjelang fajar, danau dan kapal itu hampir jadi. Dayang Sumbi got very worried. Dayang Sumbi menjadi sangat khawatir. She was thinking hard again to find a way to fail him. Dayang Sumbi berpikir lagi, gimana caranya untuk menggagalkan Sang Kuryang. Then she had an idea. Kemudian dia punya ide, punya rencana. She asked the people in the village to burn the woods in the east so that the light made all the cocks in the village crow. Jadi dia meminta penduduk desa untuk membakar hutan di sebelah timur sehingga kelihatan terang. Nah, hal itu membuat ayam-ayam kan berkokok. Ya, ayam-ayam di desa berkokok karena taunya ayam itu sudah pagi. The genies thought that the morning was almost broken. Nah, mengetahui bahwa hari sudah pagi, jin-jin itu lantas, wah ini sudah pagi, gitu ya. The genies thought that the morning was almost broken. Jadi jin-jin itu, makhluk-makhluk halus itu mengetahui bahwa akan segera pagi. They ran away as fast as they could, leaving the boat unfinished. Jadi mereka kemudian langsung lari, ya, jin-jin itu, makhluk-makhluk halus itu kemudian lari secepat mungkin yang mereka bisa, meninggalkan perahu yang belum selesai. Knowing Dayang Sumbi cheated him, Sang Kuryang got very angry. Jadi mengetahui Dayang Sumbi itu mengelabui Sang Kuryang, ya, Sang Kuryang kemudian sangat marah. He kicked the boat so hard that it went upside down. Jadi Sang Kuryang itu menendang perahu dengan sangat keras sehingga perahu itu kemudian terbalik. It is now known as Mount Tangkuban Perahu. Nah, itu tadi yang perahu yang tadi ditendang oleh Sang Kuryang itu yang sekarang kita kenal dengan nama Gunung Tangkuban Perahu. Oke, students, kalian sudah menyimak cerita Sang Kuryang dari Miss Oktin. Kalian pahami ceritanya, kalian tirukan, ya. Kemudian nanti di akhir video akan Miss Oktin berikan 12 pertanyaan. Silahkan kalian tulis, ya. Berikut pertanyaannya. Oke, pertanyaannya adalah,
Question 1. Who was Dayang Sumbi? Describe her. Siapa Dayang Sumbi? Kamu bisa menggambarkan Dayang Sumbi itu siapa, ya? Bagaimana sifatnya, bagaimana ciri-ciri fisiknya, ya? Oke, question number 2. Who was Tumang? Siapa itu Tumang? Why did Dayang Sumbi marry him? Mengapa Dayang Sumbi menikahi Tumang? Nah, oke. Question number 3. Was Tumang a human being or a dog? Apakah Tumang itu seorang manusia atau seekor anjing? Okay, next. Question number 4. Okay. Question number 4. What did Sangkuriang know about Tumang? Apa yang Sangkuriang tahu tentang Tumang? Question number 5. One day, Sangkuriang killed Tumang. Did he kill him because he was a bad son to his father? Nah, ini paham nggak ini? Pada suatu hari, Sangkuriang membunuh Tumang. Did he kill him because he was a bad son to his father? Did he di sini adalah Sangkuriang. Oke, apakah Sangkuriang membunuh, killed him? Him di sini adalah Tumang. Apakah Sangkuriang membunuh Tumang because karena he was dia itu adalah Sangkuriang, ya. Karena Sangkuriang adalah seorang anak yang tidak baik, ya, a bad son to his father, kepada ayahnya. Jadi pada suatu hari Sangkuriang membunuh Tumang. Apakah Sangkuriang membunuh Tumang karena Sangkuriang adalah seorang anak yang tidak baik kepada ayahnya? Why did he kill him? Mengapa Sangkuriang membunuh Tumang? Oke, bisa dipahami ya pertanyaannya? Oke, next. Question number 6. Question number 6. If you were Dayang Sumbi, would you tell Sangkuriang the truth or would you keep the secret from him? Explain your answer. If you were Dayang Sumbi, kalau kamu menjadi Dayang Sumbi, would you tell Sangkuriang? Akankah kamu mengatakan kepada Sangkuriang the truth, sesuatu yang sebenarnya, or would you keep the secret from him? Atau kamu akan menyimpan rahasia kepada Sangkuriang? Explain your answer. Jelaskan jawaban kamu. Oke, bisa dipahami ya? Next. Question number 7. What happened to Sangkuriang after he killed Tumang? Apa yang terjadi dengan Sangkuriang setelah dia membunuh Tumang? Question number 8. When Sangkuriang saw Dayang Sumbi, he proposed to marry her. Was he a bad son to his mother? Why did he want to marry her? When Sangkuriang saw Dayang Sumbi, ketika Sangkuriang melihat Dayang Sumbi, he proposed to marry her. Dia mendekati Dayang Sumbi untuk menikah dengan Dayang Sumbi. Was he a bad son to his mother? Apakah Sangkuriang itu seorang anak yang tidak baik kepada ibunya? Why did he want to marry her? Mengapa Sangkuriang ingin menikahi Dayang Sumbi? Okay, next question number 9. Why did Dayang Sumbi ask Sangkuriang to build a lake and a boat in one night? Mengapa Dayang Sumbi meminta Sangkuriang untuk membuat sebuah danau dan sebuah perahu dalam waktu 1 malam?
Okay, next. Question number 10. Why could not Sang Kuryang finish the boat? Mengapa Sang Kuryang tidak bisa menyelesaikan perahunya? Mengapa? And then question number 11. How did the boat get upside down? Bagaimana bisa itu perahunya itu bisa terbalik? Ya. Oke. Okay. The last question, question number 12. Ini yang dimaksud dengan moral value yang ada dalam narrative text. Nanti kalian choose ya, choose one of the fourth answer ya, A, B, C, or D. Kamu milih ya, kamu milih A, B, C atau D dari pilihan ini ya. What have we learned from the story? Apa yang bisa kita pelajari dari cerita tadi? Yang A, you must not kill your parent. Kamu tidak seharusnya membunuh orang tuamu. B, you must not marry your mother. Kamu tidak harus atau kamu seharusnya tidak menikahi ibumu. C, you should not hide the truth. Kamu tidak boleh menyembunyikan sesuatu kebenaran. Or D, you should accept the truth that you will get old. Kamu tidak seharusnya menerima kenyataan ya bahwa kamu akan menjadi tua. Oke, itu tadi 12 pertanyaan dan cerita naratif teks yang berjudul Sang Kuryang. I think that is enough ya. Thank you very much. Good work. See you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.